Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman para pencinta tanaman hias? Kembali lagi bersama saya di Hendoang Channel ya. Mana channel ini mengulas tentang seputaran tanaman hias dan cara perawatannya. Oke, untuk edisi kali ini teman-teman semuanya, di sebelah saya sudah ada satu pohon pucuk merah yang bermotifkan bebek ya, yang mana sudah hampir 2 bulan tidak kita lakukan pemangkasan. Jadi dalam masih tahap pembentukan motif, kita harus melakukan pemangkasan secara rutin agar cepat terbentuk motif bebeknya ya tentunya. Dan saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mensupport, mendukung channel saya ini. Saya ucapkan terima kasih banyak, dan yang belum boleh dibantu subscribe ya, agar kita bisa saling berbagi inspirasi dan juga motivasi dalam perawatan tanaman hias seperti pohon pucuk merah. Oke, langsung saja kita lihat bagaimana keadaan pohon pucuk merah yang akan kita pangkas kali ini ya teman-teman semua. Oke teman-teman, ini pohon pucuk merah yang akan kita lakukan pemangkasan kali ini. Bisa terlihat di mana motif bebeknya sudah begitu tidak terlihat ya teman-teman semua ya. Yang mana di sini daunnya juga sudah mulai rimbun, karena memang beberapa bulan yang lalu sudah kita lakukan pemangkasan, dan untuk 2 bulan ini tidak saya lakukan pemangkasan. Jadi memang saya mengharapkan untuk pertumbuhan daun-daunnya bisa begitu baik agar segera motif yang kita harapkan bisa terwujud. Dan ini untuk dari bagian belakang bisa teman-teman lihat semuanya sudah lumayan rimbun ya dalam perkembangan dan pertumbuhan daunnya. Jadi masih seperti di video saya sebelumnya, kondisinya juga belum begitu maksimal tentunya teman-teman. Cuma kita harus selalu melakukan pemangkasan rutin agar motifnya tetap terjaga dan segera kita dapatkan hasil yang maksimal ya. Dan di sini untuk di bagian depannya juga sudah mulai rimbun, hanya di bagian kepalanya saja yang belum begitu sempurna untuk pertumbuhan daun dan dahan yang kita harapkan. Jadi kita masih harus bersabar ya teman-teman semua. Dan ini bisa dilihat ini untuk di bagian kepalanya ini. Masih belum begitu memuaskan hasilnya, dan kita coba langsung saja lakukan pemangkasan. Oke teman-teman, untuk tahap awal ini kita ambil bagian sayapnya ya. Tentunya ini dari belakang saya mulai, saya lakukan pemangkasan sayapnya. Hanya kita lakukan sedikit saja teman-teman, karena belum begitu rimbun. Ini untuk memadatkan pertumbuhan daunnya dan juga merapatkan bagaimana motif yang kita tentukan agar terjaga bentuknya. Ini di bagian atas saya ambil juga ya teman-teman. Kita pangkas hingga ke bagian depannya. Jadi kita ambil secara simpel saja agar motifnya tetap terjaga, karena di bagian ini belum terpenuhi ini untuk daun-daunnya. Ini kita habiskan sampai ke bagian ekornya, dan untuk di bagian bawahnya tentunya kita rapikan juga teman-teman semua.
Baru kita ke tahap proses yang bagian badannya. Untuk sebagian ini dulu kita ambil ya teman-teman, nanti di sebelahnya baru kita temukan bagaimana proses pemangkasannya agar hasilnya maksimal tentunya. Untuk bagian badannya kita pangkas juga. Agar daunnya terlihat rapi ya. Karena di bagian tengahnya ini sudah mulai rimbun teman-teman semua. Nah ini yang panjang, kita pangkas dan bersihkan. Ini sudah kembali mulai terlihat bagaimana bentuk dan motifnya. Kita rapikan lagi teman-teman, jika memang masih belum memuaskan hasilnya, boleh kita ulang lagi untuk proses pemangkasannya. Ini kita pindah untuk bagian sayap yang depan ya teman-teman semua. Dengan berlawanan arah saya coba lakukan pemangkasan. Atasnya kita ambil juga. Dan untuk bagian badan depannya juga kita pangkas nih. Sudah mulai terlihat tentunya. Untuk proses bagian samping sebelah kiri saya ya teman-teman, dari sayapnya sudah juga terlihat rapi untuk proses pemangkasannya, walaupun bentuk motifnya belum sempurna. Di bagian bawahnya kita rapikan juga. Oke teman-teman, ini kita pindah ke bagian sampingnya ya. Untuk sayap bagian samping kita pangkas juga agar bisa seimbang dengan bentuk sebelahnya. Kita pangkas rapi saja dengan perlahan. Ini di bagian bawahnya juga kita habiskan ya teman-teman semuanya. Baru kita ambil bagian atasnya lagi. Agar untuk pembentukan motifnya bisa sejajar dan seimbang di bagian sebelah, jadi kita harus
sering melihat ke sebelah teman-teman semua, agar bisa tahu jarak keseimbangannya ya. Nah, ini untuk bagian ujungnya kita habiskan juga ini, hingga ke bagian bawahnya juga dipangkas. Kita lakukan perlahan saja teman-teman semua. Baru kita pindah untuk ke bagian badannya teman-teman. Kita ambil secara perlahan dan bertahap. Hingga menuju ke bagian depan ya. Di bagian tengahnya kita habiskan. Cukup segar melihat warna merahnya teman-teman. Di sini kita ambil untuk keseimbangannya, kita pangkas dengan berlawanan arah. Baru untuk tahap ekornya teman-teman, kita tidak begitu banyak lakukan pemangkasan ya, karena saya masih memelihara untuk pertumbuhan daun-daunnya. Di sini untuk pembentukan motif ekornya memang belum terpenuhi untuk kebutuhan dahan dan daun-daun barunya. Jadi kita lakukan pemangkasan sedikit saja. Baru di sini kita pindah ke bagian sayap depannya yang belum kita pangkas tadi. Kita habiskan juga ini. Kita ambil bagian atasnya. Baru nanti kita pindah untuk ke bagian kepalanya ya teman-teman. Yang mana untuk bagian kepalanya ini memang belum begitu memuaskan hasil untuk pembentukan motifnya, jadi harus bersabar dulu. Yang penting kita rutin dalam melakukan pemangkasan ringan dan juga perawatannya. Oke teman-teman, kita baru pindah ke bagian kepalanya ya. Kita ambil sedikit saja.
belum maksimal tentunya dalam pertumbuhan daun-daun dan itu merahnya. Jadi yang menjulang ke atas kita ambil, kita pangkas. Sambil melihat bagaimana keseimbangan dengan bagian sampingnya. Memang masih membutuhkan kesabaran yang penuh, teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita lihat bagaimana hasil pemangkasan ringan kita kali ini ya. Ya teman-teman, cukup menarik ya, dan kita bisa lihat bagaimana sudah mulai terlihat rapi dalam bentuk bebeknya, walaupun belum 100% pembentukan motifnya bisa terlihat sempurna. Dan untuk di bagian sayapnya bisa teman-teman lihat ini, walaupun masih ada beberapa dahan ataupun daunnya belum menutupi ranting-ranting yang masih terlihat kosong ya, seperti di belakang ini. Ini untuk di bagian belakang bisa teman-teman lihat semuanya, dan untuk di bagian ekornya pun belum begitu sempurna. Dan di sini untuk di bagian sayap kanannya bisa teman-teman lihat kurang lebih sama dengan seperti yang tadi, hanya sudah mulai terlihat motifnya begitu rapi ya, karena habis kita lakukan proses pemangkasan tadi. Setidaknya kita untuk menjaga bagaimana bentuk dan motifnya agar tidak hilang, karena pertumbuhan dahan-dahan yang baru justru merubah motif yang kita tentukan. Dan cukup sekian dulu perjumpaan kita kali ini teman-teman semua. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mensupport dan mendukung channel saya ini. Saya ucapkan terima kasih banyak, dan yang belum boleh dibantu di subscribe. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.